Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue tradisional, kue mendut atau kue Bugis Pandan. Ini rasanya sangat manis, legit, lembut. Salah satu kue tradisional kesukaan saya ya teman-teman. Cocok sekali untuk ide jualan, untuk dinikmati bersama keluarga, ataupun juga buat isian snack box ya teman-teman. Yang penasaran bagaimana cara saya bikinnya? Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan untuk bahan-bahannya, ada daun pandan dan daun suji sebanyak 20 lembar. Ini saya sudah potong-potong, sudah saya cuci, dan ini saya blender untuk diambil seharinya ya teman-teman. Ini dia teman-teman bahan pewarna alami. Dan untuk bahan yang lain ada 300 gram tepung ketan, 65 ml santan instan, 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk sari daun pandan suji, santan saya rebus terlebih dahulu supaya tidak mudah basi. Ini jumlah kesemuanya 350 ml tambahan gula dan garam. Kemudian rebus sampai mendidih ya teman-teman, supaya kuenya tidak mudah basi. Setelah mendidih, matikan dan langsung tuang ke tepung ketan yang sudah saya siapkan di mangkok yang besar supaya mudah mengadonnya ya teman-teman, atau menguleninya. Kemudian tuang sedikit demi sedikit sari pandan dan santan yang sudah direbus tadi. Hati-hati ya teman-teman, ini panas, ini aja panas banget ya teman-teman. Kemudian uleni sampai menjadi adonan yang kalis dan pas. Tambahkan minyak supaya nanti bahannya lebih lembut dan tidak mudah pecah ya teman-teman ketika dibentuk nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan jika resep kue Bugis Pandan kali ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah ini dia teman-teman, untuk adonannya sudah hampir kalis, dan ini pas banget untuk teksturnya ya teman-teman, tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras ya teman-teman. Nah ini siap untuk dibentuk ya teman-teman. Saya akan ambil sedikit demi sedikit, dan ini tidak langsung saya bentuk, tapi saya hanya akan bulatkan asal aja untuk mengetahui seberapa banyak dan untuk mengetahui atau mengira-ira untuk besar kecilnya ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, jumlahnya 22 buah. Untuk untinya sudah saya bikin ya teman-teman, jadi tinggal membentuknya. Karena untinya ini juga saya akan bulat-bulatkan kecil-kecil, jadi disesuaikan dengan adonan kue bugisnya ya teman-teman, atau adonan tepung ketannya tadi ya teman-teman, kurang lebih segini. Tapi untuk teman-teman silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman aja, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya teman-teman. Karena saya mau dimakan sendiri, jadi saya agak sedikit besar, jadi nanti kulit ketannya itu tipis ya teman-teman, tapi isinya banyak. Lakukan sampai semua untinya bulat ya teman-teman, atau sampai bulat semuanya. Kemudian saya akan mulai membentuk. Di sini akan saya ambil satu adonan, kemudian saya lubangi tengahnya menggunakan jempol seperti ini. Dan setelah cekung seperti ini, masukkan satu buah untinya, kemudian tutup rapat dengan cara dikepal-kepal atau digileng-gileng di telapak tangan ya teman-teman, sampai halus seperti ini. Ambil satu kali lagi adonan sama seperti ini, dan ada satu cara lagi dengan cara dipipihkan ya teman-teman. Boleh juga dipipihkan, kemudian letakkan untinya di tengah-tengah dan ditutup rapat. Tapi menurut saya cara ini paling mudah ya teman-teman, dengan cara dilubangin tengahnya daripada dipipihkan kemudian
letakkan untinya. Nah seperti ini paling mudah menurut saya, tapi silahkan disesuaikan dengan kemauan teman-teman aja ya, mau seperti apa caranya. Yang penting menjadi bulat, rapat, dan tidak pecah atau tidak keluar isinya. Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah ini sudah selesai semuanya. Kemudian saya gunakan kue mangkok ya teman-teman, cetakan kue mangkok. Sebelumnya saya akan olesin dengan minyak tipis-tipis supaya nanti tidak lengket. Ini untuk alat bantu mengukus kue bugisnya ya teman-teman. Olesin semua cetakan kue mangkok ini menggunakan minyak, kemudian masukkan satu persatu kue bugisnya ke dalam cetakan kue mangkok tersebut. Nah masukkan ya teman-teman seperti itu. Teman-teman juga bisa meletakkannya di atas daun yang sudah diolesin minyak. Nah ini setelah selesai, gunakan tisu yang berbeda. Olesin permukaan kue bugis ini supaya kelihatan mengkilap, moist, dan lebih lembut ya teman-teman, atau nanti juga tidak lengket ketika dibungkus. Setelah selesai semuanya begini, saya akan kukus. Di sini untuk panci pengusnya sudah mendidih. Saya masukkan satu persatu sampai semua mangkok habis ya teman-teman. Jumlahnya 12. Saya akan kukus selama 10 menit ya teman-teman. Setelah 10 menit saya akan buka tutupnya dan saya akan angkat. Ini dia kue bugisnya sudah matang ya teman-teman. Tidak boleh terlalu lama juga ya teman-teman supaya tidak lembek. Kemudian dinginkan, dan untuk sisanya saya akan kukus menggunakan daun pisang yang sudah saya olesin minyak tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Sama aja, saya akan kukus selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Nah ini dia setelah dikukus semuanya ini jadi 22 buah, dan saya akan bungkus menggunakan daun pisang yang sudah saya bentuk bulat dan sudah saya olesin minyak juga supaya tidak lengket ya teman-teman. Ambil satu kue, kemudian gulung menggunakan daun pisang seperti ini, letakkan di sisi pinggir, gulung, kemudian cupit bagian ujungnya, salah satu sisinya seperti ini, kemudian lipat, kemudian salah satu ujungnya lagi juga sama gitu. Jadi lakukan hal yang sama seperti ini ya teman-teman. Ambil lagi satu adonan, taruh di paling pinggir, kemudian gulung-gulung dan cubit salah satu sisinya, lipat ke dalam seperti ini. Sama saja dengan sisi yang lainnya juga seperti tadi ya teman-teman, cubit salah satu ujungnya, dilipatnya ke dalam. Lakukan seperti pada video ya teman-teman. Silahkan ikuti seperti pada video ini. Ada cara lain untuk membungkus kue bugis dengan cara seperti ini. Lipat, kemudian masukkan kue bugisnya, lipat sisi kanan sisi kiri, dan ini nanti bentuknya runcing seperti tumpeng. Cara ini juga lebih mudah dan cantik juga ya teman-teman. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan kue bugis. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Di sini saya akan cobain rasanya seperti apa. Nah ini dia teman-teman, cantik meskipun warnanya tidak cantik. Tuh isinya full ya teman-teman. Kulitnya tipis, isinya full, dan di sini saya akan cobain. Rasanya manisnya pas, kemudian lembut ya teman-teman. Bentuknya juga cantik seperti ini. Teman-teman wajib coba ya. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.